Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vina. Di sini saya akan membuat learning journal part 5. Gak kerasa ya udah part 5 aja. Di learning journal kali ini kita akan membahas materi tentang film dokumenter gaya puitis dan reflektif. Di presentasi minggu kemarin, saya kebagian menjadi pemateri terakhir, teman-teman. Nah, ketika saya membacakan materi terakhir itu, tiba-tiba di tengah-tengah saya tremor, teman-teman. Nah, dari situ saya udah nggak fokus lagi, saya cepet-cepet membacain materinya, saya langsung duduk. Nah, pas duduk pun saya masih tremor, tangan saya masih tremor, kaki saya masih tremor. Di situ saya gak fokus buat ngedengerin diskusinya, teman-teman. Di situ saya mencoba buat nenangin diri saya dengan berbagai macam cara di depan situ, mencoba buat ketawa-ketawa gitu loh, buat relax, buat nenangin diri lah, teman-teman. Terus HP saya pun saya kasih waktu itu ke teman sebelah saya untuk mencari jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman kelas yang udah nanya gitu. Saya juga sebenarnya nggak paham, teman-teman, kenapa tremor saya tuh kadang suka tiba-tiba muncul. Kalau misalnya tremor saya gitu disebabkan karena saya berbicara di depan banyak orang, terus kemarin ketika saya menjadi MC, ketika saya menjadi moderator, ketika saya menjadi pemateri di salah satu acara, dan itu lebih banyak orangnya, kenapa saya nggak tremor gitu. Oke teman-teman, itu aja sedikit curhatan dari saya. Sekarang kita langsung ke pembahasan materinya. Dokumenter puitis berkembang pada tahun 1920. Nah, dokumenter puitis ini beriringan dengan percobaan-percobaan sinema di Eropa pada saat itu. Gaya dari dokumenter puitis ini menggunakan editing yang berkesinambungan pada filmnya. Selain itu, gaya dari dokumenter puitis ini juga lebih mengutamakan asosiasi dan ritmenya ketimbang keutuhan cerita yang didasarkan oleh suatu karakter. Dokumenter jenis ini juga lugas membuka alternatif baru dalam memahami cerita. Karena pada dokumenter ini lebih menekankan untuk membangun suasana lewat bahasa visual yang kuat dibandingkan dengan proses transformasi perubahan karakternya. Nah, karena itu jenis dari dokumenter puitis ini menyajikan kemungkinan-kemungkinan baru dalam hal menyampaikan informasi, argumentasi, ataupun sudut pandangnya, teman-teman. Dibandingkan dari logis dan tindak adegannya, hal yang lebih penting dari film gaya dokumenter puitis ini yaitu ada suasananya, moodnya, terus ritmenya, dan yang jauh lebih penting itu yaitu editingnya, teman-teman. Itu yang lebih penting. Dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa film dari gaya dokumenter puitis ini merupakan film yang sangat abstrak, teman-teman. Mengapa demikian? Karena berisikan dari rangkaian fragmen yang diedit dengan berkesinambungan yang juga memiliki kesan subjektif yang berasal dari sudut pandang pembuat filmnya. Nah, contoh filmnya tuh kayak gimana sih? Oke, kita lihat sama-sama contoh film dari gaya dokumenter puitis ya, teman-teman.
Itu dia teman-teman contoh dari film gaya dokumenter puitis itu. Nah teman-teman, tadi kita udah lihat contoh filmnya, di situ sangat jelas banget kalau kekuatan dari film ini terletak pada bagian suasananya, moodnya, terus di bagian editingnya juga, karena di bagian-bagian itulah yang menarik penonton untuk menonton film itu. Menurut Nichols, dokumenter reflektif adalah film yang mengundang dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam sebuah peristiwa yang ada. Dokumenter reflektif ini tidak melihat bentuk dokumenter sebagai jendela yang transparan untuk melihat dunia. Akan tetapi, dokumenter reflektif ini menarik perhatian kita ke bagaimana konstruksi dalam cerita dokumenter ini dibentuk. Selain itu, dokumenter ini juga menjadi jenis dokumenter yang sadar akan realitas itu sendiri. Mengapa demikian? Karena dokumenter ini mempertanyakan keotentikan realitas atau kenyataan dalam sebuah filmnya. Tipe dari dokumenter reflektif ini juga memiliki tujuan untuk membuka kenyataan yang lebih lebar kepada penontonnya dan dibuat sadar akan adanya unsur-unsur dan proses pembuatan film tersebut. Nah, hal inilah yang menjadi titik perhatian dari film dokumenter gaya reflektif ini, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat bareng-bareng contoh film dari gaya dokumenter reflektif ini ya. You are being considered for the amazing opportunity of life. If you're selected, you'll have the chance to be born in a fruitful environment where you can grow, develop, and accomplish. Am I dead? I wouldn't say you're alive or dead. Are you lost? I would say call in the wheel. How long is this process? If you make it until the end, 9 days. Your senses will become unbearably sharper and stronger. It's a new beginning. Never remember me or anything else that happened in this place, but you still be you. Every single day, someone hurts someone else. Every single day, someone takes someone else's life. Why are you focusing on that? Why are you not focusing on that? You've been here a few days, but you've lived every second. You're afraid? Of what? 9 days. 9 days. That's nice. Film tadi mengisahkan tentang seorang pria bernama Will yang menghabiskan waktunya di rumah terpencil untuk melihat sudut pandang orang-orang dalam menjalani kehidupannya. Nah, itu dia teman-teman contoh filmnya. Teman-teman ada yang udah pernah nonton belum film ini? Oke teman-teman, itu aja Learning Journal kali ini. See you next week. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nino. Ya, Anda bersama saya Ravi J. Jambol. Di mana ada bahaya, di situ ada saya.